Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ALU. Jadi, kita akan melakukan 8 operasi aritmatika yang terdiri dari aplikasi logika dan aritmatik lainnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pratama Isela dari kelas 2 di Bidang Teknik Elektronika B, NRP 1103191060. Sebelum membuat source code-nya, kita membuat new project terlebih dahulu. Sebelumnya saya telah membuat new project, kemudian saya beri nama tugas ALU. Nah, setelah membuat new project, selanjutnya kita membuat VHDL modul, yaitu dengan cara mengklik ini, diklik kanan, kemudian new source, lalu pilih VHDL modul. Nah, saya telah membuat VHDL modul dari tugas ALU ini. Dapat dilihat sebagai berikut. Saya akan melakukan penjelasan singkat mengenai VHDL modul yang telah saya buat. Sebelum membuat VHDL modul atau membuat isi dari VHDL modul ini, yang pertama kali dilakukan adalah pendeklarasian library yang akan kita rancang, yaitu unsigned untuk unsigned data, kemudian arithmetic untuk operasi aritmatika yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk menyimpan sebuah data, kita perlu mendeklarasikan sebuah port. Di sini terdiri dari 4 port, yaitu A sebagai input A dengan data 0 sampai 3, yakni ada 4 bit, kemudian B sebagai input B dengan data 0 sampai 3, yakni 4 bit, kemudian selektor sebagai input yang terdiri dari 0 sampai 2, yaitu 3 bit data yang secara desimal ini jumlahnya ada 8. Kemudian res sebagai result, yaitu sebagai output yang terdiri dari 0 sampai 7, yakni 8 bit data. Kemudian di proses ini ada 3 parameter, yaitu input A, B, dan selektor. Selektor akan dicantumkan di tiap operasi secara urut. Nah, ketika selektor 000, maka operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Ketika selektor 001, operasi yang digunakan adalah operasi pengulangan. Ketika selektor 010, operasi yang digunakan adalah operasi AND. Ketika selektor 011, operasi yang digunakan adalah operasi OR. Ketika selektor 100, operasi yang digunakan adalah operasi perkalian. Ketika selektor 101, operasi yang digunakan adalah operasi NAND. Selanjutnya, ketika selektor 110, operasi yang digunakan adalah operasi NOR. Lalu, ketika selektor 111, operasi yang digunakan adalah operasi XOR. Ketika yang lainnya, maka result akan menunjukkan hasil XXX sebanyak 8X. Kemudian kita lakukan cek sintaks terlebih dahulu dengan mengklik kanan cek sintaks, kemudian di run. Tunggu beberapa saat hingga menunjukkan centang berwarna hijau. Ini artinya bahwa proses yang kita lakukan telah sesuai, telah berhasil. Nah, karena kita tidak memiliki modul FPGA, maka kita melakukan simulation dengan merubah di bagian simulation ini dan membuat file test bench. Nah, cara membuat file test bench ini hanya dengan
Mengklik kanan, kemudian New Source, lalu pilih VHDL Test Bench. Sebelumnya saya telah membuat file test bench saya. Nah, di file test bench ini terdapat dua file, yaitu file untuk meload data dan file untuk mengecek apakah hasil yang disimulasikan itu benar atau salah. Terdapat dua file, dapat dilihat sebagai berikut. Jadi di setiap file itu ada pendeklarasian library masing-masing. File pertama adalah deklarasi dari konstanta interval. Jadi sejak kita memasukkan data itu sudah ada intervalnya. Ini dideklarasikan 10 nanosekund. Kemudian mendeklarasikan sinyal yang berfungsi untuk menghubungkan antara proses. Ada sinyal A, sinyal B, sinyal sel atau yang disebut selektor, kemudian ada sebagai result. Kemudian dideklarasikan prosedur, yaitu ada load data dan juga ada check data. Jadi data itu di-load, kemudian disimulasikan, lalu dicek apa itu benar atau salah. Ini bagian untuk pengecekannya. Jika data yang dicek itu benar, maka tidak akan muncul report. Selanjutnya masuk ke file kedua, yaitu file yang digunakan untuk meload data. Karena tadi telah terdiri dari dua file load data dan check data, maka diperlukan penambahan library package, yaitu menggunakan bagian ini. Kemudian dideklarasikan port yang sama seperti di VHDL, yaitu ada port A, port B, selector, dan result. Nah, untuk menghubungkan VHDL dan test bench, maka digunakan port map. Saya isi sesuai dengan urutan yang ada di VHDL. Kemudian masuk ke bagian proses. Saya mengisi A bernilai 1010, yaitu 10 dalam jumlah 10, kemudian B yaitu 0101 yakni angka 5. Kita dapat melakukan pengecekan dengan cara melakukan simulate behavioral. Sebelum melakukan simulasi, kita melakukan behavioral check syntax terlebih dahulu dengan klik kanan lalu di run. Berarti ini tandanya sudah sukses. Kita dapat melakukan ke simulasi selanjutnya. Klik kanan kemudian klik run. Tunggu beberapa saat hingga simulasi muncul. Nah, ketika sudah nampak jelas, saya akan menjelaskan bagian hasilnya. Saya telah mengubah bagian result atau output hasil menjadi warna kuning agar tidak membingungkan. Kita akan mengecek bagian aritmatika dulu, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi resultnya
saya ubah radiusnya menjadi unsigned decimal. Nah, di selektor 000 adalah operasi penjumlahan. Ini tadi 10 dijumlah dengan 5, maka hasilnya adalah 15. Di selektor 001 adalah operasi pengurangan, di mana 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Dan di selektor 100 adalah operasi perkalian, di mana 10 dikali 5 sama dengan 50. Kemudian saya ubah kembali radiusnya menjadi default untuk mengecek bagian selanjutnya. Di selektor 010 adalah operasi N. Operasi N ini akan menghasilkan nilai 1 apabila dari dua input nilainya sama dengan dua-duanya bernilai 1. Karena di sini tidak ada dua input yang nilainya sama, sehingga hasilnya itu 000. Nilai ini juga berpengaruh pada di bagian NAND. Operasi NAND ini ada di selektor 101. Nah, karena NAND ini kebalikan dari N, jadi ini 0000, maka hasilnya di sini 1111. Selanjutnya di selektor 100 adalah operasi OR, di mana ketika salah satu input ada yang bernilai 1, maka hasil outputnya akan bernilai 1. Jadi ketika ini 01 hasilnya 1, 10 hasilnya 1, 01 hasilnya 1, 10 hasilnya 1. Yang bagian OR ada di selektor 011. Kebalikan dari OR yaitu NOR yang ada di selektor 110. Nah, karena ini tadi 111, maka ini adalah kebalikannya, sehingga hasilnya 0000. Dan yang terakhir di selektor 111 adalah operasi gerbang logika XOR, di mana nilai dari inputnya harus berbeda. Ketika nilai output berbeda, maka akan menghasilkan output 1. Karena semuanya ini berbeda, maka hasilnya 1111. Pada kesempatan kali ini, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai shifter yang geser kanan. Jadi pertama-tama kita membuat project dulu, new project, kemudian new source. Setelah itu klik VHDL modul. Sebelumnya saya telah membuat VHDL modul yang telah saya beri nama tugas 1. Nah, saya sudah membuat rangkaian dari VHDL modul dari shifter ini. Terdiri dari pendeklarasian library yang digunakan. Kemudian selanjutnya mendeklarasikan port yang saya gunakan, yaitu ada I untuk input, clock sebagai input, shift sebagai input, dan outputnya yaitu Q dan S. Kemudian masuk ke dalam proses. Nah, di proses ini ada 4 parameter, yaitu I, clock, shift, dan S. Kemudian dicantumkan jika clock event dan clock sama dengan 1, maka jika shift sama dengan 1, S sama dengan S1 dan untuk 0 dan I. Nah, sudah seperti ini. Karena kita tidak mempunyai modul FPGA, maka kita melakukan simulasi dengan membuat file test bench. Sebelumnya dipindahkan modulnya ke simulation, lalu membuat new source, kemudian klik VHDL test bench. Sebelumnya saya telah membuat VHDL test bench yang saya beri nama pb_tugas. Nah, karena kita sebelumnya telah membuat di bagian
VHDL modul tadi, maka file test bench secara otomatis akan terbuat sehingga kita hanya mengedit di bagian stimulus saja. Di VHDL test bench ini juga terdapat pendeklarasian library. Lalu selanjutnya ada pendeklarasian sinyal atau port, yaitu I, clock, shift, key, dan ES sama dengan yang ada di bagian VHDL modul. Sinyal I, sinyal clock, sinyal shift sebagai input, sinyal key dan sinyal ES sebagai output. Selanjutnya, untuk menghubungkan VHDL, modul VHDL tadi dan test bench, maka digunakan port map. Port map ini saya isi urutannya sesuai dengan yang ada di VHDL modul. Kemudian di stimulus proses kita edit, yaitu kita memberikan nilai di start shifting, yaitu diberi nilai 1, kemudian I diberi nilai 0, lalu menunggu selama 20 second maka akan bergeser digantikan dengan I yang diberi nilai 1, kemudian menunggu selama 20 menit lagi akan bergeser yang digantikan I yang bernilai 0, lalu menunggu selama waktunya yaitu nanosekon. Menunggu selama 10 nanosekon, kemudian I yang bernilai 0 tadi akan bergeser dan digantikan oleh 1. Jika sudah, maka selanjutnya adalah melakukan behavioral check singkat dengan mengklik run. Nah, jika sudah ada centang berwarna hijau, selanjutnya kita melakukan simulasi behavioral mode. Klik kanan, kemudian klik run. Dan tunggu beberapa saat, maka simulasi akan muncul. Kita perbesar biar tampilannya menjadi jelas. Nah, yang tadi yang di start shifting di akhir ini di ES, di bagian output ES, yaitu bernilai 1, kemudian digantikan oleh 0, yaitu bergeser dari kanan. Setelah itu, setelah 20 nanosekon, nilai 0 ini digeser dengan nilai 1 dari kanan. Lalu kemudian menunggu 20 sekon lagi, nilai 1 akan bergeser digantikan oleh 1. Selanjutnya digantikan oleh nilai 1 dan bergeser sehingga menjadi 111 sesuai dengan stimulus proses yang telah dirancang. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.